Sebuah foto penampakan kota gaib Saranjana mendadak viral, membuat banyak warganet ketakutan, namun tidak sedikit yang penasaran. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku telah mengumpulkan beberapa penampakan di kota gaib yang disebut-sebut sebagai kawasan misterius karena tidak kasat mata. Jika kamu cukup bernyali, silakan lanjutkan video ini. Ini adalah foto seorang dokter saat berkunjung di Bukit Mamake di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dokter berhijab abu-abu dan mengenakan kemeja kotak-kotak ini tersenyum lebar saat berfoto dengan latar suasana wilayah Kota Baru yang tampak dari atas Bukit Mamake. Jika dilihat sepintas, mungkin kamu tidak menemukan hal aneh di foto hasil jepretan suaminya ini. Namun, jika kamu perhatikan lebih dekat, pemandangan berlatar Kota Baru ini secara samar memperlihatkan gedung-gedung tinggi. Padahal di siang hari sangat jelas yang bisa kamu lihat di sekitar Kota Baru sebenarnya hanya ada wilayah dataran rendah yang dihiasi lampu-lampu terang di malam hari. Dan khusus di sudut jalan bukit ini yang ada hanyalah hutan belantara dan bagan-bagan saja. Foto ini pun diklaim sebagai penampakan kota Saranjana oleh warganet. Sedangkan sang dokter yang bernama Devi Ayu Puspitasari atau akrab disapa Dokter Devi ini mengatakan tidak pernah menyangka atas apa yang dialaminya ini. Ia mengaku sebagai orang Muslim percaya akan keberadaan alam gaib. Malam itu, ia sebenarnya berlima naik ke Bukit Mamake dan saat berfoto menggunakan HP biasa, awalnya beramai-ramai. Namun saat ia berfoto sendiri, sang suami memperlihatkan ada yang aneh dari foto ini. Karena panik, mereka pun memutuskan untuk langsung pulang. Barulah setelah meninggalkan Bukit Mamake, Dokter Devi dan suaminya kembali mengecek foto aneh itu dan merasakan hal yang janggal karena fotonya sendiri berbeda dengan yang lain. Sebab terlihat ada beberapa gedung tinggi pada bagian belakang dan bercahaya terang. Meski merasa aneh, namun Dokter Devi dan sang suami mengaku tidak begitu yakin apakah itu kota gaib Saranjana atau bukan. Sejak lama, penduduk Kota Baru memang meyakini adanya Saranjana. Kota gaib ini diyakini berada di kawasan desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan atau Pulau Halimun, Kota Baru, yang menjadi misteri sebab kota Saranjana sempat ada di dalam peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo karya Salomon Muller. Namun saat ini nama itu tidak ada lagi. Banyak pula yang percaya bahwa kota ini tersimpan harta karun yang tidak akan pernah habis. Pada malam hari, suara riuh kendaraan dan lantunan musik terdengar samar-samar yang kadang dirasakan oleh 1-2 orang di sekitar. Video ini juga dipercaya sebagai bukti keberadaan kota gaib Saranjana. Video seorang ibu yang mengajak anaknya berjalan-jalan. Sejak awal, sang anak memang sudah memberi tanda kepada ibunya bahwa ia melihat ada setan di sana. Ada setan. Tidak ada setan, Bu. Sama dengan setan. Namun sepertinya sang ibu menganggap anaknya hanya bercanda. Barulah beberapa saat kemudian ketika ia mengarahkan kamera ke arah lain dan melihat pemandangan yang tidak biasa. Setan. Dia ada di komen. Iya. Di komen. Suasana di depannya terlihat seperti suasana kota yang canggih dan modern. Hal itu membuatnya heran dan bingung. Personil Adaben dan Ari Lasso bahkan pernah dikabarkan mengalami kejadian mistis ketika mengadakan konser di daerah terpencil di Kota Baru. Mereka melihat ada begitu banyak penonton yang hadir, namun perlahan menghilang. Warga di sana yakin bahwa penonton itu adalah makhluk gaib dari Saranjana. Tak hanya satu,
Di Kalimantan juga ada kota gaib yang dipercaya terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kota gaib ini bernama Padang 12 sebab berada di padang rumput sepanjang 12 km. Beberapa warga yang melintas di Padang 12 ini kerap mendengar suara riuh keramaian, namun lihat, tidak ada apa-apa di sini. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon pinus dan ilalang. Namun, selama ini warga Ketapang percaya bahwa penghuni kota gaib ini dibangun dengan teknologi super canggih. Mereka menyebut penghuni Padang 12 sebagai orang limun yang tidak memiliki belahan di antara bawah hidung dan di atas bibir. Namun jujur, baik, dan taat beribadah. Beberapa kali mobil mewah terlintas di sana, namun tidak diketahui siapa pemiliknya. Yang pasti, penghuni Padang 12 dipercaya amat kaya karena menggunakan emas untuk bertransaksi. Raja Dangdut Rhoma Irama bahkan pernah mendapat undangan manggung di sini pada 2015 lalu. Itu adalah undangan kedua kalinya bagi Rhoma Irama di Ketapang. Namun, pada konser kedua kalinya itu, pelantun lagu berjudul Begadang ini mengaku bingung karena Ketapang amat megah dan mencolok. Tidak seperti kali pertama ia datang. Ia tak menyadari orang-orang limun itulah yang mengundangnya untuk konser. Memang warga Ketapang percaya bahwa hanya orang yang memiliki hati bersih dan suci yang mampu melihat kota ini. Sebaliknya, jika orang yang melintas adalah orang takabur nan jahat, ia justru akan melihat kota yang aneh menyeramkan. Berikutnya, ada kota gaib Wentira yang terletak di Sulawesi Tengah. Kota tak kasat mata ini ditandai dengan adanya tugu berwarna kuning bertuliskan Ngapa Wentira. Sisanya hanya ada hutan belantara. Letak hutan ini berada di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Namun berbagai bukti bermunculan seakan menguatkan keberadaan kota Wentira, seperti KTP warga kota Wentira yang ditemukan sehari setelah gempa kota Palu. Sebelumnya juga ada kabar bahwa seorang sales mobil pernah datang untuk mengantarkan sebuah BMW 1 Series berwarna kuning, pesanan seorang warga dengan alamat tujuan kota Wentira. Ia kemudian kebingungan sebab ia hanya menemukan hutan belantara. Kisah seperti ini membuat kita semakin yakin bahwa memang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Keberadaan kota Wentira telah dipercaya sejak lama. Bahkan di zaman penjajahan Belanda, ada seorang pilot pesawat yang melintas di tengah hutan dan dari atas ia melihat ada kota yang sangat megah. Kisah itu kemudian dituturkan hingga saat ini. Tak sedikit pula warga setempat yang memiliki ilmu kebatinan dan mengaku pernah berkunjung ke kota Wentira. Ada banyak bangunan megah dan bertingkat berwarna kuning keemasan di sini. Dan warganya makmur karena terdapat harta karun yang tak habis-habis. Dan mereka juga percaya terdapat aliran sungai yang cukup jernih dan dipercaya mengalir hingga ke pantai selatan di Wentira ini. Di Pulau Jawa sendiri, kota gaib yang dikenal berada di Makam Kemangi di wilayah Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Makam Kemangi ini dulunya dipercaya sebagai tempat bertemunya para tokoh kerajaan Mataram Islam untuk mengatur strategi penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Namun kini, wilayah ini lebih dikenal sebagai wilayah angker sebab sering terjadi penculikan anak yang dilakukan oleh setan. Biasanya, anak kecil yang diculik itu akan hilang beberapa waktu, kemudian akan muncul di tengah pemakaman, tepatnya di bawah pohon kemangi tak lama kemudian. Dikabarkan pula bahwa suatu hari ada supir truk datang membawa pesanan 1 truk semen untuk pembangunan masjid dan kebingungan mencari tempat ini. Ia terus berputar-putar di tempat yang sama. Setelah dicek nota dan dilihat pengirimnya, ternyata pengirimnya adalah orang yang pernah hilang di sekitar kuburan Kemangi dan sudah dianggap mati.
Hingga saat ini, kisah itu masih menjadi misteri. Tak hanya itu, 3 bocah pernah dikabarkan hilang, kemudian saat ditemukan, mereka bercerita bahwa saat hilang, mereka sebenarnya menemukan sebuah tempat dengan bangunan yang indah-indah.